wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Syahrul Saleh SPDI GR CGP Angkatan 9 UPT SPF SD Impres Perumnas. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk mengikuti diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next. Konsep inti budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Dan ini semua yang akan kita bahas satu persatu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Ini adalah dasar-dasarnya. Kita harus pahami dulu bagaimana perubahan paradigma belajar kita atau paradigma belajar murid atau paradigma kita dalam mengajar, kemudian disiplin positif, dan selanjutnya diakhiri dengan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini ada yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan berdiferensiasi ini adalah bagaimana kemudian kebutuhan murid dalam belajar itu tersampaikan. Karena dalam kita proses belajar mengajar di kelas itu tentunya potensi atau kebutuhan murid itu berbeda. Jadi mungkin kita sebagai guru harus terampil bagaimana kemudian menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi ini ada materi-materi khusus untuk materi berdiferensiasi yang kami bahas sekarang adalah pembelajaran dengan paradigma baru dengan budaya positif itu tadi. Dan pada akhirnya setelah kita menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, ada yang harus kita capai, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ada 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser, mengatakan bahwa guru itu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita tidak bisa mengontrol secara utuh murid. Nah, ketika murid kita kontrol, murid itu hanya mengizinkan dirinya untuk dikontrol, padahal kita tidak bisa mengontrol murid secara seutuhnya. Inilah yang dimaksud dengan Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah yang dimaksud dengan Dr. William Glasser, bahwa ilusi semua ini yang ketika kita terapkan dalam proses pembelajaran itu tidak akan mencapai yang namanya budaya positif, karena ada penekanan atau murid itu tertekan. Selanjutnya inilah stimulus respon dan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi pada saat kita mengajar, kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi semua
atau kebutuhan murid itu berbeda-beda. Jadi kita harus merubah paradigma kita bahwa murid itu adalah kebutuhannya sama. Nah, kita harus berpikir bahwa realitas atau kebutuhan murid itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini yang dikatakan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita ubah menjadi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi murid itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap persepsi materi yang kita bawakan. Kemudian selanjutnya kita mencoba kembali ke yang pertama. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini pendapat stimulus respon. Kita harus ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang. Kita tidak bisa mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tetapi apa yang kita harus ubah paradigma kita, yaitu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah stimulus respon. Kita ubah paradigmanya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser bahwa murid ketika melanggar pasti ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ada suatu tindakan dan semua tindakan itu memiliki tujuan, apakah itu baik atau buruk. Nah, inilah yang dimaksud dengan merubah dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, itu yang harus kita ubah paradigmanya, bahwa murid itu tidak bisa kita kontrol dengan sepenuhnya. Nah, tetapi kita harus membangkitkan kesadarannya atau membangkitkan motivasinya supaya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri, supaya termotivasi untuk belajar dengan niat dari dalam dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus respon, kemudian kita rubah menjadi teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terkadang kita sebagai guru memaksa murid untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Padahal kita rubah menjadi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus memberikan pilihan-pilihan kepada murid kita, apa, kenapa, dan bagaimana dia mengerjakan apa yang kita suruhkan atau perintahkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang, jadi win-win. Kita tidak ada lagi berpikir bahwa saya menang, kau kalah, tetapi kita harus berkolaborasi bahwa kita sama-sama menang. Oke, selanjutnya ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita harus berubah cara berpikir kita tentang disiplin. Biasanya disiplin itu ketika kita menghukum siswa itu namanya mendisiplinkan. Tetapi disiplin itu sebenarnya adalah kita lihat di sini definisinya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita menumbuhkan kesadaran murid, kenapa mereka melakukan seperti itu. Jadi nanti ada praktek-praktek bagaimana menyelesaikan masalah murid ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah yang saya tadi katakan, bahwa kita harus memunculkan motivasi intrinsik murid, bukan motivasi internal murid. Karena ketika motivasi intrinsik murid ada yang di dalam diri murid, kita akan mudah memberikan penjelasan atau memberikan peringatan kepada murid. Selanjutnya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kebajikan universal. Artinya kebajikan yang ditunduki bersama, tanpa melihat suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi: profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang dicetumkan oleh Menteri Pendidikan, bahwa kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir pendidikan kita adalah bagaimana kemudian menciptakan murid menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibo Primary Years Program PYP, ada juga kebajikan universalnya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari semua kebajikan-kebajikan ini, saya pikir ini adalah yang paling baik yang sudah terangkum di profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Perhatikan, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kalau kita persempit kebutuhan dasar murid kita, apa kebutuhan-kebutuhan dasarnya? Ketika mereka misalnya melanggar di kelas atau di sekolah, maka kita kembalikan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kenapa melakukan seperti itu? Jadi kita harus paham apa-apa kebutuhan dasar manusia itu. Oke, selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus pahami ini pendapat dari Dr. William Glasser juga, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, item penguasaannya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka seseorang bisa saja mencapainya atau mencapai kebutuhan dasar itu biasa dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, inilah yang harus kita waspadai kepada murid, bahwa kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi dalam kelas. Oke, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal.
Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang dimaksud adalah motivasi dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kalau murid belajar atau murid datang ke sekolah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya mereka akan dihukum di keluarganya atau ada aturan-aturan, itu hanya motivasi ekstrinsik, dan motivasi itu tidak akan bertahan lama. Motivasi yang akan bertahan lama adalah ini, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru, kita harus bangun motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalamnya. Karena jangan sampai ini yang kedua, motivasinya yang lebih tinggi. Harus kita tumbuhkan motivasi intrinsiknya. Karena jangan sampai mereka belajar karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang harus kita fokuskan adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah dua motivasi, tetapi motivasi eksternalnya atau motivasi dari luar dirinya. Yang kita harus bangun adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam. Ya. Karena kalau ini dua motivasi yang terbangun dulu, ini tidak akan bertahan lama. Ketika misalnya dia sudah nyaman atau menghindari tidak ada hukuman, berarti itu motivasinya sudah hilang. Kemudian ini juga ketika dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lainnya, dia tidak akan mau belajar. Berarti motivasi ekstrinsiknya itu tidak bertahan lama. Yang bertahan lama adalah ketika motivasi murid siswa itu tumbuh dalam dirinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tiga posisi kontrol. Yang pertama adalah hukuman yang biasa kita lakukan. Kemudian yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada tiga jenis, ada tiga tahapan orang melakukan pendisiplinan kepada murid. Tetapi yang paling baik adalah restitusi. Kenapa dikatakan itu yang paling baik? Karena murid dilibatkan untuk mencari permasalahannya, untuk mencari solusinya. Kemudian kalau hukuman dengan konsekuensi itu masih bertahan efeknya itu sangat menyakitkan kepada murid, misalnya hukuman, dan biasanya itu tidak terencana dan bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik. Nanti saya akan memutarkan video bagaimana akibat-akibat ketika guru melakukan hukuman, bagaimana dilihat kalau guru melakukan konsekuensi, dan bagaimana kalau guru melakukan restitusi. Nah, inilah pilihan yang terbaik yang harus kita rubah paradigma kita untuk mendisiplinkan murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita akan mengajarkan murid bagaimana dia mencari solusinya sendiri, supaya mereka meyakini bahwa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dapat mempelajarinya atau mereka dapat mengambil pelajaran dari kesalahannya. Ketika kita berposisi dalam menerapkan ini restitusi, yaitu proses kolaboratif, kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid bagaimana memecahkan masalahnya. Ya, selanjutnya.
Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, itu tadi adalah 3 tahapan. Ini sekarang posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Selanjutnya itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Kita melihat kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah penghukum. Biasanya penghukum itu tidak relevan apa yang kesalahan yang dilakukan murid. Nah, itulah jeleknya penghukum ketika kita menghukum murid. Nah, ada yang namanya menghukum, misalnya ini yang dicontohkan bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah hukuman bagi murid. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kata-kata membuat murid merasa bersalah. Jadi kita tidak boleh dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa murid dikatakan bersalah atau membuat merasa bersalah, karena mereka akan kecewa, mereka akan berkecil hati. Oke, selanjutnya ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Ini adalah posisi guru sebagai teman. Biasanya ketika guru berposisi sebagai teman kepada siswa itu memang kedekatannya atau kekerabannya kepada murid itu baik. Tetapi lambat laun ketika kita sudah berubah menjadi teman, maka mereka tidak akan termotivasi lagi, atau kita biasanya kurang penghargaannya, atau kita sebagai guru apa istilahnya itu, kita kurang dihormati ketika kita berposisi sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah proses pemantau. Ini adalah konsekuensi yang dilakukan, bahwa murid ketika bersalah ada konsekuensi yang harus dilakukan. Ini adalah sebagai pemantau. Dan yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama ketika murid melakukan kesalahan. Kita harus sebagai manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Oke, saya akan putarkan video tentang supaya kita lebih memahami posisi kontrol dan motivasi dan 5 posisi kontrol guru. Ini 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi pengikut. Bapak Ibu tolong diperhatikan ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah keterlambatan murid. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi dalam kita guru sebagai posisi kontrol penghukum, biasanya kita menghukum murid tidak relevan atau tidak logis dengan apa yang dilakukannya. Seperti tadi yang dilakukan bahwa dia terlambat tetapi disuruh keliling basket lapangan, itu tidak relevan dengan apa kesalahan yang dilakukan. Itu biasanya kita seperti itu kalau menghukum murid, biasanya tidak logis dengan apa yang dilakukan siswa. Oke, selanjutnya Posisi penghukum kita sebagai biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Kita ya coba diperhatikan dari ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, sekarang posisi teman. Jadi guru berposisi sebagai teman. Naren, Pembalap kriminal. Selamat pagi Bu.
lagi nak. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Posisi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi Jadi itu tadi contoh posisi 5 kontrol guru terhadap murid ketika murid mendapatkan masalah. Jadi tadi sudah jelas sekali bahwa yang paling baik adalah yang kita terapkan posisi manajer. Bagaimana posisi manajer kemudian ini bisa memberikan pelajaran, kita bisa memberikan kesempatan murid menjelaskan kenapa mereka berbuat seperti itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa semua tindakan mempunyai tujuan. Semua tindakan mempunyai tujuan dan stimulus respon dan perubahan paradigma tadi, stimulus respon ke kontrol itu adalah bahwa semua tindakan memiliki tujuan, apakah itu buruk atau baik. Makanya sebelum kita memberikan konsekuensi atau hukuman, itu tadi adalah ditawarkan posisi manajer. Kita memberikan kesempatan kepada murid untuk menjelaskan kenapa mereka melakukan seperti itu. Sebentar kita akan melihat lagi praktek segitiga restitusi. Di sini lebih kompleks lagi bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan restitusi dengan 3 tahapan. Kita lanjut dulu. Coba kita tes bagaimana posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol apa? Ada tadi 5 posisi teman, merasa bersalah, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi merasa bersalah. Coba kita lihat. Pembuat merasa bersalah. Oke, betul. Sekarang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa yang dilakukan guru kalau misalnya ada percakapan seperti ini? Pertama, penghukum. Ya, betul sekali, penghukum. Ya, penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ini adalah teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum atau pemantau? Mantau. Coba kita lihat. Pemantau. Jadi ini adalah pemantau. Kalau pemantau itu ada konsekuensi. Kalau penghukum itu biasanya tidak logis. Tidak logis pemberian hukumannya dengan apa yang dilakukan murid. Sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kita ingin membangun sebuah keyakinan kelas di kelas kita,
Dan biasanya kan peraturan-peraturan kelas yang selama ini kita lakukan. Padahal peraturan-peraturan kelas itu ada namanya kata-kata atau frase negatif. Yang dimaksud dengan frase negatif di sini misalnya anak dilarang buang sampah, anak dilarang menyontek, ada kata-kata dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak penjelasannya. Misalnya di dalam kelas semua siswa harus jujur. Di dalam kelas semua siswa harus saling menghormati. Jadi tidak ada kata-kata negatifnya. Itu saja perbedaannya, bahwa kalau peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata negatif. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan lebih abstrak lagi dan tidak menggunakan kata-kata negatif. Jadi misalnya kalau peraturan kelas anak dilarang menyontek atau semua murid dilarang menyontek. Kalau kata-kata keyakinan kelasnya adalah semua anak harus jujur. Kan jujur adalah tidak menyontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Misalnya lagi semua anak dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah ini adalah peraturan kelas. Keyakinan kelasnya adalah semua murid menjaga kebersihan. Sudah mengerti ya perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu membuat di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas. Kemudian disepakati semua kelas. Caranya kita bagikan kertas, anak-anak disuruh memberikan apa yang dimaui di kelasnya. Nanti kalau misalnya ada yang berbau peraturan, kita sebagai guru mengoreksinya bahwa ini masuk dalam peraturan kelas. Jadi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Next. Coba kita lihat pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat abstrak, itu tadi yang saya jelaskan, dan kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan itu secara umum. Kalau peraturan kelas itu mendetail. Jadi kalau keyakinan kelas itu universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Mungkin bisa 5 atau 6. Apa-apa yang mau dilakukan di dalam kelas itu, apa yang kita mau, kita sepakati guru dengan murid, apa yang dilakukan, yang akan dilakukan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi inilah nanti ketika sudah kita membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu tadi, nah ketika ada murid melanggar, maka kita harus kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti ada praktek segitiga restitusi yang bagian tahapan ketiga itu menayakan keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Ya, inilah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah persoalan murid ketika bermasalah. Nah, kita bisa menggunakan tahapan 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Suatu yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada pun tahapannya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang dialog yang kita biasanya terapkan kepada murid yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas murid ketika berbuat salah.
bahwa semua orang pernah berbuat salah. Jadi anak itu ketika mereka berbuat salah, mereka tidak bergeser ke keyakinannya, bahwa kita harus sadarkan bahwa manusia itu pernah berbuat salah. Kita semua pernah berbuat salah. Ibu bapak juga pernah berbuat salah. Jadi murid merasa bahwa kesalahannya itu adalah bukan tanda kutip ya wajar, karena jangan sampai ketika dikatakan ini berulang kali bahwa perbuatan salah itu wajar, nanti mereka akan berlindung ke kata wajar itu tadi. Tetapi kita harus memberikan penjelasan bagaimana kemudian anak itu merasa bersalah, tetapi berpikir bahwa kesalahannya adalah sesuatu yang semua orang pernah lakukan, bahwa manusia itu pernah berbuat salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini dialognya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang lebih buruk dari ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tadi saya katakan bahwa semua tindakan memiliki tujuan. Nah, ketika murid berbuat salah atau melanggar keyakinan kelasnya, berarti ada alasan-alasan tertentu atau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan seperti itu. Makanya kita yang validasi dulu, validasi tindakannya yang salah dengan dialog-dialog seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa dia seperti itu. Nanti kita lihat praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah ini. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, langsung saja kita lihat praktek segitiga restitusi. Restitusi yang saya praktekkan di kelas 6C. Langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada salah satu temannya yang melihat Raya sedang mencontek, lalu melakukan catatan untuk melihat kasus 1. Saat pelaksanaan pembelajaran tengah semester kelas 6C bidang studi pendidikan agama Islam, Raya berusaha melihat buku catatan untuk melihat jawaban atau mencontek. Kemudian ada salah satu temannya yang melihat Raya sedang mencontek, lalu melaporkan ke guru bidang studi tersebut. Dalam kesepakatan kelas 6C, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dan diyakini semua warganya, yaitu jujur dan percaya diri. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus jujur dan percaya diri dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Kita perhatikan praktek segitiga restitusi. Ini kasusnya adalah ada siswa yang menyontek. Iya,
apakah menurut Raya menuntut ini perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Menstabilkan identitas Ya, baiknya Raya, semua manusia pernah berbuat salah. Bapak Guru juga pernah berbuat salah. Raya juga sekarang ini berbuat salah karena mengantek. Tapi di sini Bapak Guru tidak mau melihat siapa yang salah. Tapi Bapak Guru di sini akan membantu Raya bagaimana menyelesaikan persoalan Raya supaya tidak mengantuk lagi. Dan Raya pasti punya alasan kenapa Raya mengantuk. Mungkin Raya bisa ceritakan kepada Bapak Guru. Oh, tidak ada. Terus apa yang dilakukan di rumah? Main HP atau tidur? Tapi kan di HP kita juga bisa belajar. validasi tindakan yang salah. Ini sudah tahap kedua. Jadi itu sebabnya Raya tidak tahu jawabannya, lalu melihat catatan. Gitu ya. Jadi Raya mengetek karena tidak belajar. Baiknya, waktu dulu Ini sekarang sudah apakah menanyakan Raya masih keyakinan. ingat keyakinan kelas yang sudah kita susun pada pertemuan lalu? Menanyakan keyakinan kelas dan Coba sudah saya sebutkan apa keyakinan kelas yang sudah kita susun. Ini dalam bertindak dan percaya diri. Apakah Raya yakin bahwa hidup itu baik untuk kita? Hidup itu baik untuk diri kita. Baik, kalau Raya sudah yakin kalau hidup itu baik, kira-kira apa yang Raya harus lakukan supaya anak Raya tidak mengetek lagi? ini memberikan kesempatan ini. Selanjutnya ini sudah ketika sudah menanyakan keyakinan, memberikan kesempatan kepada murid bagaimana mencari solusinya sendiri. Nah, mengapa dia menyontek dan apa yang harus dilakukan supaya anak ini tidak menyontek lagi. Ini sudah ditanyakan dulu bahwa apa yang harus dilakukan anak Raya supaya tidak menyontek lagi. Itu yang namanya menanyakan keyakinan. Ya, dengan semestinya dan percaya diri. Apa lagi? Itu memberikan arahan. Oh ya, jelas. Baiknya, kira-kira Raya kapan melakukan itu? Hari ini ya. Ya baik Raya. Jadi hari ini Raya sedang melakukan sesuatu supaya Raya tidak mengingat lagi, seperti belajar dengan giat lagi, kemudian percaya diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pemahaman yang baik. Begitu ya Raya. Baik Raya. Saya yakin Raya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi anak soleh. Bagaimana? Silakan Raya kembali ke kelasnya. Institusi. Sekarang kasus 2. Yang menyebabkan Fadil tidak bisa Kasus 2. adalah sebagai guru. Ini kasus terlambat murid bagaimana penerapannya diberikan selamat solusi.
tahu ya. Tadi Fadil berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.45. Terus peraturan sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7:30. Berarti tadi terlambat ya. Terlambat berapa menit Fadil? Terlambat 15 menit. Menurut Fadil terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Perbuatan menstabilkan identitas. Tahapan menstabilkan identitas. Atau perbuatan salah ya Fadil? Baik Fadil. Semua manusia pernah berbuat salah ya Fadil. Bapak Guru juga pernah terlambat dalam mengikuti kegiatan. Tapi di sini Bapak Guru tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Guru di sini mau mencari solusi bersama supaya Fadil tidak terlambat lagi. Kira-kira saya yakin Fadil ini ada alasan kenapa Fadil bisa terlambat. Mungkin Fadil bisa ceritakan ke Bapak Guru. Terlambat tidur. Kenapa bisa Fadil terlambat tidur? Oh, nonton TV sama game. Jadi akhirnya Fadil terlambat tidur dan bangun kesiangan. Begitu ya Fadil? Oh ya begitu. Baik Fadil. Sekarang tahapan ketiga menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita susun bersama masih ingat? Apa yang keyakinan kelas yang mengingat Fadil terkait dengan masalah keterlambatan Fadil? Disiplin dan tepat waktu. Baik Fadil, karena Fadil sudah tahu yang keyakinan kelas bahwa disiplin dan tepat waktu. Menurut Fadil, disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri kita ya Fadil. Baik ya, yakin Fadil dalam menerapkan disiplin dan tepat waktu baik untuk kita. Yakin? Baik, karena Fadil yakin bahwa disiplin waktu itu baik. Kira-kira untuk mengatasi keterlambatan Fadil, dialog memberikan solusi. tidur lebih awal. Terus apa lagi? Guru bersama murid sama-sama mencari Memasang solusi alarm. yang Terus apa memberikan lagi? kebebasan kepada murid apa yang harus dilakukan. Untuk tidur lebih awal itu kira-kira Fadil jam berapa? Jam 9. Dulunya Fadil tidur jam berapa? Jam 11. Nah, berarti sekarang Fadil tidur jam 9. Kemudian apa lagi Fadil? Memasang alarm. Jadi untuk memasang alarm Fadil, saya harap Fadil memasang alarmnya sebelum sholat subuh ya, supaya Fadil juga bisa sholat. Oke, kita lanjut. Itu tadi penerapan praktek segitiga restitusi. Tadi 2 kasus. Oke, sudah pemaparan tentang budaya positif tadi sudah saya jelaskan semua. Mungkin siapa tahu masih ada yang belum jelas, bisa dipertanyakan. Saya kasih kesempatan 1 orang atau ada yang mau bertanya tentang budaya positif tadi yang sudah dijelaskan. Kalau tidak ada karena kita dibatasi oleh waktu. Ada lagi rapat yang mau kita laksanakan. Jadi ketika teman-teman Bapak Ibu guru belum ada atau masih ada yang kurang jelas, nanti kita diskusi bersama lagi lepas dari ini. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita akan melakukan yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan kesepakatan atau keyakinan kelas? Tidak. Tahu ya. Jadi Bapak Guru nanti akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Nanti kita sepakati bagaimana anak-anakku sekalian apa yang akan diimpikan di ruangan kelas ini. Bagaimana suasananya, harus bagaimana, apakah kita harus disiplin. Nanti kita nanti Bapak Guru membagikan stick note, kemudian anak-anakku sekalian mengisi apa-apa yang diinginkan untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Oke? Apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Perhatikan, kesepakatan atau keyakinan kelas adalah persetujuan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat bersama antara guru dan murid untuk mewujudkan kelas yang disiplin dan tertib agar proses pembelajaran menjadi efektif, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi nanti kita akan sepakati kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan disepakati nanti, baru kita sepakati bersama apa yang diinginkan di kelas. Selanjutnya latar belakang. Dunia pendidikan bukan hanya mengenal aturan-aturan yang harus dipatuhi demi hasil didikan yang maksimal. Tidak jarang juga justru ditemui pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai ke ranah hukum. Semua dimulai dari lingkup terkecil di dunia pendidikan, yaitu kelas. Seperti apa murid di kelas melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak? Sudahkah tepat aturan atau justru banyak yang melanggar aturan yang susah payah dibuat? Sudah semestinya aturan kelas yang tidak efektif itu diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi apa-apa yang menjadi aturan kelas tak di sini? Membersihkan kelas, apalagi? Tidak ribut, apalagi? Memperhatikan guru di depan, apalagi? Apa? Mentaati peraturan sekolah. Jadi itu nanti semua akan ditulis menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita ubah nanti peraturan-peraturan kelas, karena biasanya peraturan kelas itu bersifat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah, harusnya kita ubah menjadi semua warga kelas menjaga kebersihan. Nah, jadi kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Misalnya di peraturan kelas ada yang bilang dilarang menyontek. Nah, dilarang menyontek ini diubah menjadi bersikap jujur, karena tidak menyontek, karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak. Itu bedanya dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sudah mengerti? Sekarang tujuan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita perhatikan, menciptakan pembelajaran yang tertib, kemudian menumbuhkan komunikasi guru dan murid secara efektif, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan murid untuk mewujudkan kelas impian, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati, kemudian terbentuknya kesadaran disiplin positif sebagai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita sepakati bersama. Jadi usulan-usulan dari anak-anakku sekalian, baru kita tempel nanti, baru kita sepakati. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita, bahwa kita ingin seperti apa di kelas ini. Misalnya ingin warganya semua jujur, ingin warganya semua menjaga kebersihan, saling menghormati. Nah, itu semua adalah keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita tumbuhkan, agar kita menjadi sebagai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, langkah-langkah pembentukan atau kesepakatan keyakinan kelas.
guru menjelaskan kepada murid tentang kesepakatan atau keyakinan dan tujuan tadi sudah. Kemudian guru membagikan stick note kepada masing-masing murid untuk menuliskan pendapat hal positif untuk kelas impian. Nanti ada nanti saya bagikan pada serta anak-anak sekalian untuk menuliskan apa-apa nanti yang ingin disepakati menjadi keyakinan kelas. Kemudian murid menempelkan hasil pendapat pada poster kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas dipajang di kelas. Nanti dipajang di kelas ini Bapak Guru sudah siapkan. Selanjutnya tolak ukur keberhasilan, yaitu kelas menjadi nyaman dan tertib. Kemudian warga sekolah bersemangat. Kemudian pembiasaan budaya positif tercipta sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Jadi, bagaimana anak-anakku siap untuk menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang menurut anak-anak sekalian harus disepakati? Siap? Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, saya bagikan. Jadi masing-masing menulis satu kesepakatan kelas apa yang harus tulis. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Untuk barisan pertama silakan naik menempelkan. Kena. Ini. Barisan kedua. Oke, barisan ketiga. Ya, barisan selanjutnya. Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Bapak Guru akan membacakan, baru kita sepakati bersama, ya. Pertama dari Ananda Adiaksa, warga kelas berani berpendapat untuk hal positif. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Jadi Ananda Adiaksa memimpikan murid bahwa murid harus berani berpendapat kalau diberikan pertanyaan sama guru atau dalam berdiskusi. Oke. Untuk Ilham, menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Sepakat? Sepakat menjaga kebersihan kelas. Kemudian menghargai sesama teman. Sepakat? Sepakat. Dilarang bermain HP saat jam belajar. Bisa bermain menggunakan HP kalau kita pembelajaran harus menggunakan HP. Nanti Bapak Guru yang instruksikan. Nah, jadi kita ubah di sini menjadi menggunakan media
pembelajaran dengan menggunakan HP. Nah, bisa seperti itu. Oke, siapa yang membaca? Ada yang mau bantu Bapak Guru baca? Ya, silakan. Silakan, Nak. Coba ini dibaca apa dari Benar? Benar. Apa bacanya? Saling menghargai teman. Oke, bagaimana saling menghargai teman? Sepakat? Oke, dari perempuannya siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Siapa? Nah, oke, silakan. Siapa yang membaca? Melaksanakan piket kelas. Ya, oke. Bagaimana melaksanakan piket kelas? Setuju atau sepakat? Nah, sepakat. Nah, ada lagi dari tidak ribut saat belajar. Nah, artinya tidak ribut berarti menjaga ketenangan, ya. Nah, jadi tidak ribut kita ubah menjadi menjaga ketenangan kelas. Oke. Selanjutnya, saat memasuki kelas sebaiknya membuka sepatu sebelum masuk kelas. Bagaimana, sepakat? Jadi ada tadi yang menunjukkan temannya kalau masuk kelas dibuka sepatunya karena sudah ada rak yang disiapkan. Nah, baik, itulah tadi anak-anakku sekalian kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nanti kita pilih-pilih lagi yang sama, kita pisahkan. Nanti yang kita ambil pertama saja yang ada yang menghargai, menghormati teman, apalagi tadi berlaku jujur. Nih, kita harus jujur saat ujian. Bagaimana, sepakat? Kita harus jujur saat ujian. Jadi tadi anak-anak sekalian sudah menuliskan kesepakatan dan keyakinan kelas. Bapak Guru harap kesepakatan dan keyakinan kelas ini harus ditaati bersama. Bagaimana? Sepakat untuk mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati? Semangat? Oke, kalau semangat kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, setelah disepakati, nanti Bapak Guru akan menempel di kelas, di kelas supaya anak-anak sekalian selalu melihatnya dan selalu mengingatnya untuk ditaati bersama. Oke, sepakat? Oke, sebentar saya akan membagikan umpan balik dalam menyusun keyakinan atau kesepakatan di kelas. Silakan diisi umpan baliknya. Umpan baliknya. Gimana? Umpan baliknya sudah diisi semua? Sudah. Ambil ya. Kumpulkan. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan
menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas ini, ya, supaya lebih sah lagi bahwa kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, supaya kita benar-benar menaatinya. Kemudian kita benar-benar yakin tentang apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah dibuat di kelas kita. Baik, mulai dari sana. Bisa? Sini nak. Ditulis namanya di sini, kemudian bertanda tangan. Baris. Nah. Perkenalkan, nama saya Muji, kelas 6B. Saya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan teman-teman melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya Jian, kelas 6B. Kesepakatan atau keyakinan kelas menurut saya sangat penting dilakukan agar kelas menjadi aman, tertib, dan menyenangkan.